Hai guys, admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita Xingji chapter 328 sampai 329. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi yuk, langsung aja kita ke alur ceritanya. Chapter dimulai memperlihatkan Buddha Rulai berhasil kabur dengan jurus perubahan wujudnya. Dia membawa anak Raja Asura menjauh dari kerajaan. Kita akan segera bertemu lagi, ucap Raja Asura. Sepertinya Raja Asura berencana untuk mencari Buddha Rulai untuk menyelesaikan pertarungan mereka lagi. Buddha pun terus terbang menjauh dari kerajaan Asura. Dia terbang membawa muridnya yang sedang sekarat. Merasa pergi sudah cukup jauh, Buddha Rulai turun ke atas bukit untuk beristirahat sejenak. Buddha sangat merasa kelelahan setelah sempat terbang tanpa henti. Di atas bukit, Buddha Rulai memeriksa keadaan muridnya yang hampir kehilangan nyawanya. Sin pun pindah ke kerajaan langit. Ternyata Buddha Rulai berhasil menyelamatkan nyawa muridnya yang dia bawa ke kerajaan langit. Setelah meninggalkan muridnya di tempat yang aman, Buddha pun menghadiri rapat para dewa. Di sana Buddha berkata, kurang lebih begitu kejadiannya. Oh, ternyata ada hal seperti itu yang terjadi, ucap Raja Langit dalam wujud separuh jiwanya. Salah satu dewa pun berkata Dewa Tathagata bisa menjadi tamu di negeri Asura. Sungguh mengejutkan. Mereka dan Dewa Langit tidak pernah cocok. Para dua di langit sedang berdiskusi merencanakan untuk perdamaian antara para dewa dan seluruh kaum Asura. Mereka tahu kalau ini sulit untuk didapatkan. Meskipun pengalaman Buddha Rulai kali ini terkesan baik, pada akhirnya tidak ada hasil yang berguna. Kedamaian. Tidak pernah ada kata ini di kehidupan mereka. Mereka terkenal karena obsesi bertarung mereka, ditambah kebencian mereka kepada kita, ucap dewa lainnya, Tathagata. Dulu kau memintaku untuk tidak menyerang Asura. Aku tidak menurutimu. Akibatnya dunia langit terpecah. Sekarang kalau dipikir kembali, memang tidak seharusnya dunia langit bersedia berdamai. Tapi bagaimana dengan Asura? Menurutmu, bagaimana situasi kerajaan Asura? Ucap Raja Langit, Raha gila. Walau berada di puncak kekuasaannya, semua pasukannya adalah petarung. Jawab Buddha Rulai, aku mengerti kekuatannya. Jawab Raja Langit, Buddha Rulai berencana kembali ke kerajaan Asura, tetapi dilarang oleh salah satu dewa. Hal ini akan kita bahas lagi nanti, ucap Raja Langit. Buddha Rulai pun disuruh pergi untuk beristirahat. Sepertinya hanya kamu yang bisa membela Asura. Kamu harus berhati-hati bicara terlalu banyak, kamu dicurigai bekerja sama dengan musuh puncak Guanyin. Tathagata, kamu adalah orang yang tidak memikirkan akibat kelakuanmu. Tiba-tiba muncul di depanku membawa seorang Asura ke dunia langit. Guanyin pun menyarankan kepada Buddha Rulai agar jangan sampai ada dewa lain yang tahu bahwa Buddha Rulai sedang menyembunyikan anak dari Raja Asura. Kalau sampai ada yang tahu, pasti anak itu akan mati dibunuh. Mereka pun akhirnya berbincang-bincang. Aku mau membiarkan dia di sisiku, bukan hanya karena kami adalah guru dan murid. Paling tidak tunggu sampai dia sembuh, ucap Buddha Rulai. Kamu terlalu optimis. Semua dewa dunia langit menganggap Asura sebagai musuh. Sebagian besar pasti akan berpikiran sama dengan Jenderal Langit Barat, ucap Guanyin. Ini memang sangat sulit. Melewatkan kesempatan untuk berdamai karena terkait dengan masa lalu sungguh disayangkan. Dia adalah satu-satunya Asura yang bersedia berkomunikasi. Kalau suatu hari benang kusut antara dunia langit dan Asura bisa dibuka, maka kesempatan itu pasti ada padanya. Yang aku khawatirkan adalah perang besar berikutnya akan terjadi. Hasilnya tidak bisa diprediksi. Sin pun berpindah pada rombongan Tang Sangsang yang sedang berada di jalur monster. Di sini diperlihatkan Alpha yang sedang berlatih menangkap burung aura yang diciptakan oleh Tang Sangsang. Alpha pun berhasil menangkapnya. Seketika itu Tang Sangsang pun memuji Alpha karena ada kemajuan. Dan Tang Sangsang pun langsung membuat burung aura yang baru yang lebih cepat dan lebih lincah untuk meningkatkan latihan dari Alpha. Terlihat juga Sun Wukong dan Cupatkai yang sedang menonton Alpha latihan. Di sisi lain, Xiu yang sedang tertidur pun bermimpi didatangi oleh kakak Asong. Yu, kakak Son. Lama tidak bertemu. Aku rindu padamu. Kenapa kamu harus mati? Bagaimana kabarmu? Baik sekali. Aku sedang dalam perjalanan ke barat. Selain itu, aku juga banyak bantuan dari teman baru. Mereka semua sangat hebat. Aku merasa perjalanan kali ini penuh dengan harapan. Tidak, Yu. Sebenarnya harapan itu palsu. Yu, kamu adalah perubahan wujud dari kitab ajaib. Setelah kembali ke surga barat, kamu bisa menyelamatkan dunia. Tapi kamu selamanya tidak akan bisa kembali. Kamu akan menghilang.
Scene pun pindah memperlihatkan Raja Asura yang sedang duduk di singgasananya. Dan dia didatangi oleh seorang wanita Asura. Raja, tidak ada kabar tentang Tathagata dan Suma. Mereka mungkin sudah kembali ke dunia langit, ucap wanita itu. Sang raja pun hanya merespon dengan wajah datar. Wanita itu pun kembali berkata, "Kamu membiarkan mereka pergi, benarkah?" "Kenapa bertanya seperti itu?" sahut Raja Asura. "Karena dia adalah anakku. Aku paling tidak perlu tahu. Tathagata, Dewa Langit ini bersedia melindungi Suma dengan nyawanya. Kamu tidak perlu khawatir. Kalau Suma tidak mendekati Tathagata, dia bisa memenangkan pertandingan dengan mudah. Latihan Suma tidak cukup, jangan menyalahkan orang lain. Dia belajar banyak dari Tathagata, bisa terlihat dari pertarungannya. Raja, kamu menghormati dia." Kamu dulu bertemu dengannya saat sedang mengejar Dewa Langit yang berusaha kabur. Kita pernah bertarung, kemudian berhenti. Dia menenangkan hatiku yang saat itu sedang terbakar. Kemudian aku berhenti mengejar pasukan langit, karena aku tahu yang ada di depanku adalah sebuah gunung yang besar. Kalau terus bertarung, aku akan kalah. Itulah satu-satunya yang kupikirkan saat itu. Aku menantikan pertarungan kita selanjutnya, tapi sepertinya kalau tidak berperang dan serius, Tathagata tidak akan mau berhadapan langsung denganku. Maksud Raja, sudah saatnya. Raja Asura pun langsung berdiri dan berkata, "Kumpulkan semua petarung Asura Kota Mati. Ikut bersamaku menuju dunia langit dan bersambung." Makasih banyak udah nonton alur cerita kali ini. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya ya guys. See you!